Halo teman-teman, yang part 1 kemarin itu adalah sampai pengisian data detail usaha ya. Jadi untuk yang badan usahanya ini, kembali lagi untuk yang kali ini adalah masih terkait bagaimana cara pengisiannya di OSS. Untuk dalam hal ini saya PT perseorangan. Nah, detail usahanya kemarin sudah saya tunjukkan ya untuk pengisiannya ada mulai dari alamat, kemudian modal sampai total modal, kemudian harus Anda klik validasi risikonya supaya tanda yang hijau ini keluar karena kalau tidak nanti di yang paling bawah ini kita tidak akan bisa lanjut ke step berikutnya. Nah, setelah itu di sini karena kemarin kan saya ada SIA yang lama ya, jadi memang perizinan, yang sebelumnya berarti saya punya, maka ini harus, apa namanya, diisi dengan ya. Dan juga kemarin sudah saya masukkan yaitu dari Dinas Tenaga Kerja, penanaman modal dan sebagainya. Mungkin dari teman-teman ada yang juga SIA-nya itu mungkin masih dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, maka bisa juga Anda isi di sini. Tanggal terbit, kemudian nomor izinnya dimasukkan, lalu juga jangan lupa Anda lampirkan dokumen SIA-nya ini dalam bentuk PDF. Setelah itu sudah untuk data perizinan yang sebelumnya apabila punya maka bisa Anda masukkan. Tapi kalau misalnya tidak punya, masih apotek baru berdiri, masih mau beroperasi, maka ya tidak perlu Anda cantumkan. Untuk jangka waktu perizinan, ya kalau saya di sini mengisinya mulai berdirinya apotik ya, yaitu 2017. Kemudian deskripsi kegiatan usaha di sini tinggal dipilih saja. Ini pilihannya hanya kabupaten atau kota, maka saya klik kabupaten atau kota, lalu dimasukkan jumlah tenaga kerjanya. Di apotek saya ada 3, maka di sini saya tulis 3 tenaga kerjanya. Lalu sebelum kita klik selesai, di sini teman-teman harus menambahkan produk atau jasa. Jadi tinggal klik tambah produk atau jasa saja. Kemudian nanti teman-teman diminta untuk memasukkan ya jenis produk atau jasanya apa. Nah, di sini pilihannya hanya lainnya, kemudian diklik dan di sini teman-teman bisa masukkan jenis produk atau jasanya apa saja. Misalnya kalau saya ya di sini memasukkan obat dan alat kesehatan alat kesehatan untuk manusia di apotek. Kapasitasnya ini karena satuan kapasitasnya itu hanya dalam rupiah, berarti teman-teman bisa memasukkan di sini per tahunnya ya. Jadi per tahunnya untuk melakukan pengadaan dari produk tadi yang dijual belikan di apotek itu kapasitasnya berapa. Jadi diisi saja sesuai dengan apa namanya, di apotek teman-teman per tahunnya dan satuan kapasitasnya di sini adalah dalam rupiah. Misalnya diisi 10 juta. Nah, jadi 10 juta per tahun dalam satuan kapasitas rupiah, maka nanti tinggal teman-teman klik simpan. Kalau misalnya sudah diklik simpan, nanti akan keluar seperti ini. Jadi di paling bawah ada tabel yang menjelaskan tentang daftar produk atau jasa di apotek yang teman-teman itu beroperasi gitu ya. Setelah itu tinggal diklik saja selesai. Nah, karena memang saya kemarin sudah melakukan untuk data usaha ini, jadi memang agak susah ya untuk prosesnya karena memang sudah saya isi untuk data usahanya. Jadi karena pengeditannya ini karena di sini konteksnya edit dan tidak ada perubahan, maka tidak bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya teman-teman baru mengisi untuk data usaha itu tinggal klik saja selesai. Nah, apabila tadi klik selesainya itu sudah dilakukan, nanti akan muncul seperti ini. Jadi ada kolom bidang usaha, kemudian lokasi usaha, dan juga ada detail data usahanya. Kemudian untuk ke step berikutnya, itu teman-teman tinggal mengisi yang bagian bawah ini ya, aktivitas impor, kemudian data pendaftaran BPJS. Kalau misalnya apotek teman-teman itu bekerja sama dengan BPJS, maka bisa diisi. Kemudian data wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan. Kalau misalnya memang ada urusannya dengan WLKP, maka teman-teman bisa
klik ya. Tapi kalau misalnya tidak, ya sudah tidak saja. Nah, setelah itu selesai, maka klik selanjutnya. Nah, jadi untuk bisa menerbitkan NIB, teman-teman harus mengisi mulai dari data badan usaha, data usaha, dan sampai daftar kegiatan usaha. Nah, di sini karena tadi semuanya sudah saya isi, berarti keterangan KBLI, lokasi usaha, data usaha, skala usaha, tingkat risiko, hingga pernyataan mandirinya sudah selesai. Nah, apabila sudah selesai, maka teman-teman bisa melakukan cetak NIB. Nah, kalau misalnya teman-teman menyimak dari yang part 1 kemarin, memang luaran dari OSS itu sendiri ada 3 ya teman-teman. Ada NIB, ada izin usaha dari OSS, kemudian ada sertifikat standar dari dinas yang dinas setempat ya yang berwenang untuk melakukan atau mengeluarkan sertifikat standar tersebut. Jadi NIB ini adalah langkah awal untuk bisa melanjutkan ke tahap pemenuhan persyaratan untuk izin usaha. Ini saya tunjukkan bagaimana bentuk NIB itu sendiri. Nah, jadi ini bentuk NIB-nya ya. Bentuk NIB-nya karena semua sekarang serba online, jadi pernyataan seperti ini bentuknya seperti surat ya, surat soft file, dan di sini ada nomor induk perusahaan atau NIB dari apotek teman-teman. Nah, ini adalah nomor NIB saya dan sebagainya sampai ke bawah. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah berhasil melakukan, itu pasti NIB-nya bisa muncul dan bisa digunakan. Selanjutnya, bagaimana untuk pemenuhan persyaratannya? Jadi setelah NIB keluar, itu teman-teman tidak stop di situ ya, tapi harus melakukan pemenuhan persyaratan. Jadi tinggal diklik saja di perizinan berusaha ini, kemudian klik pemenuhan persyaratan. Kalau menurut PMK dan seperti sosialisasi-sosialisasi yang selama ini sudah dikeluarkan, itu memang untuk melengkapi persyaratannya ada beberapa macam ya persyaratan untuk menerbitkan izin usaha ini melalui OSS. Di sini bisa kita lihat, jadi bisa klik tadi proses pemenuhan perizinan. Karena saya sudah dari kemarin sudah melakukan proses pemenuhan persyaratan, sehingga di sini langsung muncul apa saja syaratnya yang harus dipenuhi. Tapi kalau misalnya teman-teman baru mengklik pemenuhan persyaratan tadi, sepertinya di awal akan ditanyai terlebih dahulu dokumen apa yang teman-teman punya untuk persetujuan lingkungan ya. Jadi di sana nanti sebelum masuk ke sini itu pasti ada pertanyaan akan hal itu. Kalau misalnya teman-teman sudah punya, misalnya SPPL itu sudah punya atau sekarang lagi proses pengurusan, itu bisa dijawab saja sudah. Kemudian nanti akan masuk ke proses pemenuhan persyaratan yang berikutnya, yaitu misalnya klik SPPL gitu ya. Tapi kalau misalnya belum punya, nanti bisa klik yang tidak ada atau belum punya, kemudian dari OSS akan mengarahkan untuk bagaimana persetujuan lingkungan yang bisa dilakukan. Tapi kalau teman-teman sedang melakukan persyaratan atau pengajuan SPPL, maka bisa kita anggap saja bahwa teman-teman sudah punya syarat untuk SPPL ya. Jadi tinggal itu klik-klik saja, kemudian nanti muncul untuk masuk ke halaman ini, pemenuhan persyaratan UMK. Nah, pemenuhan persyaratan UMK seperti yang disosialisasikan itu ada administrasi, ada alokasi, kemudian ada bangunan, ada sarana, prasarana, dan peralatan, kemudian ada SDM, dan ada persyaratan izin lainnya. Nah, ini teman-teman harus penuhi ya. Jadi bisa Anda upload, bisa teman-teman upload jenis dokumennya itu bisa PDF di sini, maksimalnya ukurannya 5 MB. Contohnya administrasi. Jadi kalau misalnya dari sosialisasi yang dilakukan itu kan pasti ada syarat-syarat administrasi apa begitu ya yang diminta oleh OSS untuk Anda kirimkan. Misalnya untuk lokasi, minta dikirimkan foto, mungkin ya foto tampak depan dari apotek. Nah, itu bisa Anda masukkan ke dalam file Word.
Lalu juga misalnya diminta untuk dicantumkan juga keterangan ya, keterangan lokasi dari Gmaps atau dari Google Maps misalnya, beserta dengan titik poinnya. Nah, itu bisa juga teman-teman masukkan ke Word, kemudian nanti dijadikan satu dan di convert ke PDF ya, sehingga nanti bisa dimasukkan untuk apa namanya, sebagai salah satu pemenuhan syarat untuk dokumen di OSS ini. Ada SDM juga, SDM misalnya Anda bikin di misalnya teman-teman bikin di Word gitu ya, SDM-nya siapa saja, kemudian misalnya dia punya STRTTK. Nah, itu bisa juga Anda masukkan soft file-nya ke dalam Word itu, lalu nanti di-convert menjadi PDF dan disertakan di sini. Jadi sebenarnya pemenuhannya tinggal seperti itu saja. Untuk bangunan, misalnya kemarin IMB gitu ya, IMB yang mengatakan bahwa apotek tersebut itu IMB yang mengatakan bahwa lokasi itu, lokasi bangunannya itu adalah untuk ruko atau toko atau untuk apotek. Tapi kalau misalnya itu masih tempat tinggal dan sebagainya, biasanya itu diminta untuk mengajukan KRK ya, KRK-nya kemudian dengan IMB yang lama ini. Jadi karena memang kalau IMB untuk rumah tinggal itu belum bisa dijadikan syarat untuk apotek. Jadi memang teman-teman harus mengubahnya dulu. Tapi kalau IMB-nya sudah di situ sebagai toko atau sebagai tadi ruko itu menurut sosialisasi yang terbaru kemarin boleh masih bisa dicantumkan untuk IMB tersebut. Sarana prasarana dan peralatan misalnya ada apa namanya etalase, kemudian ada lemari, ada komputer, lalu mungkin ada juga wastafel berapa, ada pemadam kebakaran itu ya, fire extinguisher, atau ada lemari untuk display obat dan sebagainya. Nah, itu bisa teman-teman bikin tabel atau daftarnya. Lalu juga mungkin kalau mau menyertakan fotonya juga lebih baik ya, kemudian bisa dikonvert ke PDF. Nah, untuk persyaratan izin lainnya ini yang terkait ya. Jadi persyaratan izin yang terkait yang mungkin bisa teman-teman masukkan di sini. Misalnya tadi eh, apa namanya, ada siak yang lama mungkin bisa kita masukkan ke sini juga untuk sebagai pendukung ya bahwa ini itu tidak untuk permohonan baru tapi untuk perpanjangan. Tapi kalau misalnya teman-teman permohonan baru ya mungkin ada persyaratan izin lainnya yang sesuai dengan yang disosialisasikan pada wilayah atau daerah teman-teman mendirikan apotek tersebut. Mungkin itu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sudah semuanya ini diupload 6 poin ini, itu bisa centang yang pernyataan di bawah, kemudian lanjut. Nah, ketika sudah lanjut, nanti tinggal menunggu saja verifikasi atau diterimanya perizinan berusaha yang teman-teman ini sedang ajukan. Nanti kalau misalnya sudah di ACC, maka izin dari pemerintah ini itu bisa dikeluarkan melalui OSS. Lalu teman-teman tinggal apa namanya, dilakukan begitu ya, sepertinya dilakukan visitasi atau kunjungan dari dinas terkait yang bisa mengeluarkan sertifikat standar ke apotek teman-teman. Jadi ya itu tadi tujuannya untuk melihat apakah benar yang diupload pada OSS untuk mendapatkan izin ini itu sesuai dengan realnya yang dari dinas tadi visit atau ketika dikunjungi oleh dinas untuk meng-cross check ya, untuk double check lagi antara soft file yang teman-teman kirim dengan yang kondisi realnya yang ada di apotek. Nah, apabila memang dari dinas sudah meng-ACC, artinya ketika dicek, ketika dikunjungi ke apotek, oh ternyata sudah sesuai dengan dokumen-dokumen yang teman-teman kirimkan, maka dari dinas setempat itu bisa mengeluarkan sertifikat standar. Jadi kalau misalnya ketiga hal ini sudah keluar semuanya, itu surat izin apotek teman-teman itu sudah keluar dan apa namanya bisa berlaku ya. Kemungkinan ini masih sama seperti SIA, masih bisa berlaku untuk 5 tahun ke depannya. Baik, mungkin itu teman-teman untuk sharingnya di OSS pada kali ini. Semoga bisa membantu dan tidak membuat bingung teman-teman semuanya.
Lalu sekali lagi bahwa yang saya tunjukkan melalui rekaman ini itu adalah dengan bentuk PT perseorangan. Kalau misalnya sepertinya tapi tidak akan banyak berbeda ketika teman-teman itu mengajukan untuk perseorangan ya. Mungkin berbeda hanya pada saat daftar di depan saja. Tapi untuk pemenuhannya apa namanya terkait NIB, izin dan sertifikat standar kurang lebih hampir sama. Ya hanya data dari PT ataupun data dari apa namanya, pemilik apotek tersebut saja yang berbeda ya. Kalau misalnya PT ya berarti harus memasukkan data-data PT tersebut dan sebagainya. Mungkin itu semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.